35 investor asing yang ribut Omnibus Law rupanya tak pernah investasi di Indonesia. Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. Disahkannya UU Cipta Kerja seolah menjadi sebuah momok menakutkan bagi banyak orang. Sebenarnya ini kabar bagus, tapi diubah jadi kabar buruk oleh sebuah kelompok jahat untuk mencapai ambisi politiknya. Tidak peduli meski harus mengacaukan satu negara. Banyak yang ikut komentar mengenai isu ini, mulai dari orang awam, politisi, oposisi, kelompok agama, hingga organisasi buruh dunia, dan 35 investor global. Sebanyak 35 investor global diantaranya Aviva Investor, Legal dan General Investment, Cruise of England Pension Board, Rebuff, dan Sumitomo Shrewd Asset Management dengan nilai aset kelola sebesar 4,1 triliun dolar AS, menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait UU Cipta Kerja. Di dalam surat terbuka tersebut dijelaskan UU Cipta Kerja beresiko merusak kondisi lingkungan, sosial juga pemerintahan. Mereka khawatir dengan adanya perubahan kerangka perizinan, berbagai persyaratan pengelolaan lingkungan dan konsultasi publik, serta sistem sanksi bakal berdampak buruk terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta ketenaga kerjaan. Mereka anggap itu dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dan bisa mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia, menghambat upaya perlindungan terhadap hutan Indonesia, terjadinya kepunahan aneka ragam hayati, perubahan iklim. Ternyata menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, 35 investor tersebut tidak pernah melakukan investasi di Indonesia. Setelah dicek, perusahaan tersebut tidak terdaftar di BKPM yang menginvestasikan dananya di Indonesia. Tidak ada dan kami cek bursa efek juga tidak ada, kata dia. Bahlil menilai keberadaan surat terbuka tersebut menunjukkan adanya beberapa negara yang tidak menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Saya malah bertanya, kalau memang tidak pernah investasi di Indonesia dan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tiba-tiba melakukan surat terbuka tidak setuju, ada apakah ini? Kata dia. Pastinya ada udang di balik batu. Apa kaitannya orang luar mengomentari masalah ini dengan serius kalau bukan ada apa-apanya? Jika sebuah isu ditanggapi dengan sebuah penolakan, itu wajar. Tapi kalau isu ini ditanggapi melalui ormas atau lembaga yang tidak ada kaitannya, apalagi dari luar negeri yang tak terkait, ini mencurigakan. Isu yang ditanggapi dengan aksi anarkis, perusakan fasilitas umum, vandalisme dan bakar-bakaran itu sudah tidak beres, sekaligus menunjukkan ada yang sangat terganggu dengan isu ini. Sangat terganggu sehingga berani mengerahkan pasukan bayaran untuk membuat kerusuhan, hingga berani menipu masyarakat dengan hoax agar terpancing, hingga berani mengajak siswa tidak tahu apa-apa dengan ancaman mengerikan. Pola ini sama, jika ditolak dengan disertai anarkisme, artinya ada yang tidak beres, itu saja. Khusus UU Cipta Kerja ini, otak dari kerusuhan ini mudah ditebak. Salah satunya adalah penunggang isu ini untuk menggoyang pemerintah setelah sebelumnya gagal mencapai ambisi di Pilpres. Yang lainnya adalah para mafia yang selama ini menikmati uang pelicin dari semrawutnya birokrasi yang berbelit-belit. Dengan disahkannya UU ini, ladang duit berpotensi hilang. Yang lainnya adalah yang tidak bisa sabar menunggu hingga tahun 2024. Yang sebelumnya tidak dapat jatah apa-apa di politik. Bagaimana dengan keterlibatan asing? Tidak ada yang bisa dipastikan, tapi seringkali kekacauan sebuah negara salah satunya karena investasi asing baik secara langsung maupun secara senyap melalui adu domba sesama rakyat. Demo rusuh penolakan UU Cipta Kerja ini adalah contoh yang kesekian kalinya di mana pemerintah terkesan lamban dan selalu kecolongan. Hoax dan provokasi soal UU ini sudah ada beberapa bulan lalu di media sosial, gencar dan viral. Pemerintah terkesan menganggap enteng, dan ketika sudah ribut hingga rusuh, barulah klarifikasi dan memberikan penjelasan lengkap. Tidak mau sedia payung sebelum hujan yang pasti akan turun. Kalaupun ada, tidak maksimal, kalah gencar dibanding hoax yang beredar. Harusnya UU ini dipromosikan dengan gencar dan masif dari dulu sekalian untuk menghalau hoax yang beredar. Harusnya gerak cepat dari dulu, bukan di saat kondisi genting dan ditekan dari segala arah. Sudah ada dua contoh RUU KUHP dan RUU KPK tahun lalu. Harusnya bisa belajar dari sana.
Pola kekacauannya sama kayak dulu. Hoax beredar luas, masyarakat terkecoh, mahasiswa demo, disusupi kelompok lain, pelajar pun ikut serta. Pas ditanya pada bengong. Masa sekarang kecolongan lagi? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.